saya hormati rekan-rekan sekalian, adik-adik yang berbahagia yang hari ini hadir di puja bakti kita di Majelis Salawat Suara, ya. Semoga rekan-rekan sekalian serta adik-adik yang berbahagia di tempat masing-masing, ya. Yang mungkin sekarang ada di rumah atau mungkin ada di mall. Bisa jadi kan, gitu ya. Terutama saya penceramahnya lagi ada di mall. Ya, saya tadi habis ceramah di dekat sini, gitu ya. Kemudian saya lihat ada mallnya, nah saya masuk ke mallnya supaya saya bisa online, gitu ya. Gitu. Nah, jadi saya lagi ada di mall. Cuma kan nggak kelihatan ada background. Gitu. Jadi kalau backgroundnya dibuka, nih kelihatan lagi ada di kafe, gitu ya. Cuma kan nggak dibuka. Jadi kesannya, sakral nih kalau tiap kali ceramah sakral, budaya ada di mana-mana. Padahal enggak, ini ada di mall. Jadi semenjak online ini kita banyak penipuan yang terjadi di dalam kehidupan, ya. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, hari ini saya akan bicara tentang rumus kehidupan, gitu ya. Rumus kehidupan itu banyak sebetulnya, ya. Nah, tetapi saya ingin mengambil satu rumus kehidupan yang saya ketemu, gitu ya. Dan ini mau saya sharing untuk anda semua. Nah, adik bisa share rumus kehidupan. Nah, ini saya ambil dari rumus fisika supaya saya kelihatan pinter. Nah, perpindahan itu dilambangkan dengan S, gitu ya. Itu sama dengan W dibagi F, gitu ya. W-nya itu usaha, F-nya itu gaya, gitu ya. Jadi kalau mau terjadi perpindahan, maka usaha diperbesar, gaya diperkecil, gitu ya. Baru terjadi perpindahan. Jadi kalau misalnya kita ikuti rumus ini, misalnya contoh, W-nya itu misalnya 4, bawahnya gayanya 2, maka yang terjadi perpindahannya cuma 2. Betul nggak? Kalau kita ikuti rumus ini kan begitu. Jadi yang pindah cuma 2. Gitu kan? Nah, seandainya 10, 10, terus gayanya cuma 1, maka yang pindah 10. Betul nggak? 10 bagi 1 kan 10, ya. Gitu. Nah, jadi kesimpulannya adalah kalau hidup ingin berubah, jangan perbanyak gaya, tapi perbesar usaha. Ini rumus beneran loh. Ini rumus fisika. Coba cari-cari deh. Rumus tentang perpindahan. Gitu. Nah, saudara-saudara sekalian, ya kelihatan pintar aja saya. Gitu. Ya. Nah, oke. Nah, jadi ini rumusnya. Ini rumus yang ingin saya sampaikan, gitu ya. Bahwa kalau Anda semua ingin terjadi perpindahan di dalam kehidupan Anda, berpindah dalam hal apapun, maka Anda harus perbesar usaha, bukan perbanyak gaya. Jadi kalau banyak gaya, ya usahanya nggak ada, gitu ya, maka tidak akan terjadi perpindahan. Contoh simpel sekali. Coba kalau semisal teman-teman nanti moga-moga kalau kita sudah bisa buka offline lagi, ya, teman-teman akhirnya kunjung lagi ke wihara kita di Kampung Melayu, gitu ya. Nah, begitu wihara kita di Kampung Melayu dibuka, kemudian Anda hanya bergaya saja, yaitu apa? Sembayang saja. Mohon maaf, Anda hanya sembayang taruh hio di hiolos itu, ditancap hionya sekali 100, kurang gaya apa coba? Tetapi tidak ada usaha. Misalnya Anda ingin terjadi perpindahan. Perpindahannya apa? Perpindahannya Anda pengen menjadi lebih pintar, gitu ya. Besok ulangan fisika. Ulangan fisika saya mau nilainya dapat bagus. Gitu ya. Anda taruh 100 bupa, 100 hio di hiolo situ. Tancap semua. Sampai wihara kita berasap semua. Gitu. Maka itu kebanyakan gaya. sorry, mohon maaf. Itu kebanyakan gaya. Usahanya 0. Usahanya 1. Usahanya 1, yaitu apa?
nancep Dio 100. Itu usahanya. Tapi kebanyakan gayanya 100. 1/100. Jadi yang tidak cuma 0,000. Artinya probabilitas supaya Anda jadinya pinter, besok ada fisikanya dapat nilai bagus, itu ke probabilitasnya cuma 0,001/100. Kan kira-kira begitu. Kenapa? Karena Anda hanya kebanyakan gaya. Ionya kan ada 100. Tetapi aksi Anda cuma satu, usaha Anda yaitu usaha kebaikan yang Anda lakukan itu adalah nancep Io saja. Gitu. Hanya sembahyang saja. Iya kan, konsepnya seperti itu. Nah, seharusnya yang terjadi adalah harus dibalik dong. Harus dibalik. Kalau 100/1, kembali langsung Anda jadi dapat 100 fisikanya. Iya kan? Bagaimana ceritanya? Oke, ceritanya begini. Anda belajar mati-matian 100 soal. Wah, 100 soal Anda kerjain tanpa melihat kunci jawabannya. Gitu. Anda pelajari konsepnya segala macam gitu. Oh, lihat dulu contoh latihan begini segala macam. Oke, kalau begitu, kalau contoh latihan begini, oke, ada latihan ya kan? Oke, Anda kerjain. Nggak disuruh guru pun Anda kerjain. Anda kerjain, Anda latih diri Anda selatih-latihnya. Gitu segala macam ya. Soal seperti ini, oh rumusnya begini. Oh soal begini, rumusnya begini. Segala macam. Ya kan? Oh dikasih ini dengan beban sekian segala macam. Oh saya ngitungnya begini, berarti logika rumusnya kayak begini. Oh yang kayak begini logika rumusnya kayak begini segala macam. Nah Anda diputar-putar sampai 100 kali Anda bisa ngerjain. Maka masa iya sih begitu besokannya Anda keluar ujian fisika dengan bab itu, Anda nggak bisa ngerjain. Pasti bisa. Karena apa? Anda sudah berusaha. Masa iya sih dapat 6 aja nggak bisa? Iya kan kira-kira gitu kan, dapat 60 aja masa iya enggak sih, ya kan konsepnya begitu karena Anda sudah latihan mati-matian gitu. Kalaupun masih dapat jelek segala macam ya saya usaha lagi nanti besokannya, saya usaha lagi sampai saya benar-benar terlatih dengan soal jenis apapun, logika yang dibolak-balik seperti apapun saya bisa gitu ya. Sehingga dengan permasalahan kehidupan seperti apapun gitu, aksi saya banyak, usaha saya banyak, gaya saya cuma satu, yaitu apa, rajin belajar. Usahanya macam-macam, ada ngeles, ada apa namanya, ada nanya ke guru, ada nanya ke kakak senior, itu usaha-usaha yang Anda lakukan gitu kan ya. Nanya ke, jadi nggak perlu nanya ke kantin, mohon maaf. Ngapain Anda ulangan fisika nanyanya ke kantin, nggak nyambung. Iya kan, Anda pasti nanyanya ke guru fisika. Minimal nanya ke Kok Andi tuh. Kok Andi kan jago fisika tuh. Orang lulusan teknik kok. Nanya ke Kok Andi. Ya jadi. Nanya ke Kok Andi gitu loh. Kok ini kalau rumus begini nih gimana segala macam. Jangan tanya ke saya juga bego. Lulusan fisika saya juga bego. Ya, jadi siapa yang ada di sini nih? Siapa nih? Alia segala macam. Ya mungkin udah lagi belajar fisika segala macam kali, atau tolong jangan tanya ke Koerik ya. Kalau fisika kita bisa sama-sama bego. Nata juga jangan nanya saya juga bego kalau urusan fisika. Dulu pinter tapi udah saya pulangin. Guru fisika aja gitu konsepnya ya. Nah, jadi perbesar usahanya, nanya guru fisika yang benar, nanya kakak kelas, nanya orang yang senior yang di GBA ini yang kelihatannya pinter fisikanya gitu segala macam. Ini kok Michael Suhendra juga pinter nih karena teknik elektro nih dia pinter nih kok Michael nih segala macam. Tanya kok Michael, jangan tanya saya fisika, pasti kita bego bareng nanti. Gitu kan ya. Nah, itu konsepnya. Jadi perbesar usahanya. Jangan kebanyakan gaya. Nanti tidak terjadi perpindahan. Kira-kira begitu. Nah, itu soal simpel ketika Anda belajar fisika. Ketika Anda mau sukses, terjadi perpindahan, yaitu dari tadinya nilai fisika jadi jelek, berpindah menjadi fisika menjadi bagus. Ya, terjadi perpindahan. Ya, itu baru perkara fisika. Perkara kehidupan yang lain sebetulnya juga sama seperti itu. Anda mau dapat apa? Mau dapat pekerjaan yang bagus, wah gitu ya.
tadi saya nyinggung fisika karena rata-rata di sini masih pelajar, ya. Nah, kalau masih pelajar kan masih relate dengan kehidupan pelajarnya, gitu ya. Nah, sekarang kita beralih kepada orang-orang yang mungkin sudah bukan pelajar lagi yang ada di sini. Misalnya contoh mau mendapatkan pekerjaan. Nah, kalau mau mendapat pekerjaan, maka yang harus dilakukan adalah bukan kebanyakan gaya, tetapi perbanyak usaha gitu loh. Ya, perbanyak usaha. Apa yang harus dilakukan? Ya usaha dong. Usaha nyari kerjaan atau membuat pekerjaan itu. Jadi sekarang kan untuk nyari kerjaan, mohon maaf juga agak susah gitu ya. Anda yang harus membuka peluang, walaupun susah juga gitu loh. Tetapi ya sambilan gitu loh. Anda buka usaha yang kelihatannya bagaimana nih supaya bisa menarik perhatian orang dan hidup di zaman era pandemi yang sekarang ini gitu. Di mana behaviornya atau perilaku orangnya kalau sekarang ya kalau Anda lihat gitu ya, mall itu ini seperti sekarang saya lagi di mall, mohon maaf ini hari Minggu aja entah mungkin karena mall ini sepi sekali ya gitu, ini mall yang saya kunjungi ini nggak ramai loh, ini padahal hari Minggu gitu, mungkin ramainya nanti siang kali ya gitu. Nah, kalau teman-teman perhatikan kegiatan berdagang di mall saja, itu kalau Anda lihat behavior orang itu atau perilaku orang itu sudah berbeda loh. Berbedanya apa? Kalau Anda lihat perilaku orang Senin sampai Jumat, itu tidak ada atau jarang sekali orang sekarang belanja ke mall. Nongkrong-nongkrong di mall itu jarang. Senin sampai Jumat. Kenapa? Karena mereka kebanyakan kalau Anda lihat perilaku orang-orang, gitu ya, perilaku orang-orang itu kebanyakan Senin sampai Jumat itu benar-benar hanya murni untuk kalau yang bekerja ya bekerja, pergi ke kantor habis itu jam 5 pulang. Makanya macet itu cuma di 2 jam, yaitu di jam pagi dan di jam sore. Kalau dulu sebelum pandemi kita ingat, coba ingat-ingat saja bahwa siang hari itu tetap macet. Tetap macet. Kenapa? Karena saya kalau berangkat siang saya bilang, wah, kok orang Jakarta kok nggak pernah tidur ya. Macet terus. Karena arah saya kan ke Untar ya. Nah, di Untar itu saya pasti selalu lewat Semanggi. Semanggi itu tidak pernah nggak macet. Pasti macet terus gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat, kalau misalnya saya berangkat pagi misalnya, itu pasti macet. Tapi kalau saya berangkatnya siang hari itu udah lancar. Lancar jaya gitu. Ya, jarang orang udah lewat Semanggi lagi. Jadi orang benar-benar udah di kantor stay, sudah tidak ada lagi ke mall Plaza Semanggi, sudah tidak gitu ya. Nah, jadi kebanyakan bawa makan sendiri, bawa oprek, gitu, ya, atau ngegojek, GoFood, gitu ya, misalnya segala macam. Nah, itu yang dilakukan oleh orang-orang kantor, gitu. Demikian juga dengan anak sekolah juga modelnya seperti itu. SMP, sehabis mempelajari pelajaran pulang, SMP kan, sehabis mempelajari pelajaran pulang, gitu. Itu yang dilakukan sama pelajar-pelajar. Jadi jarang ada orang nongkrong-nongkrong gitu. Nah, mall itu ramenya cuma Sabtu Minggu. Itu agak rame gitu ya. Kalau mall favorit udah rame sekali deh. Kemarin saya baru ke Central Park Mall itu wah ramenya udah luar biasa. Ya, jadi mall-mall favorit itu pasti rame sekali. Nah, kalau mall yang saya tuju ini mungkin gak gitu rame ya gitu. Saya nggak mau sebut mallnya apa. Nanti ada ini lagi kan karena ini kita publikasi di YouTube gitu ya. Nah, jadi mallnya nanti untuk saya lagi. Kan kita publikasi di YouTube gitu ya. Nah, rekan-rekan saudara sekalian, jadi kalau kita lihat dari situ, oh berarti peluangnya apa? Peluangnya adalah behavior atau perilaku orang itu sudah berubah. Perilaku konsumennya sudah berubah, yaitu apa? Maunya mager, males gerak. Nah, kalau begitu, saya harus perbanyak hal-hal yang bisa diantar ke rumah, diantar ke tempat kerja, diantar ke tempat kuliah dan segala macam. Jadi kalau bisa orang nggak bergerak, barangnya nyampe. Kira-kira kan modelnya seperti itu. Nah, peluang itulah yang teman-teman harus bisa jangkau, gitu ya. Makanya kenapa Netflix segala macam sekarang oke banget tuh, gitu. Walaupun sekarang terjadi penurunan ya, gitu ya. Nah, karena bioskop sudah buka, gitu ya. Tetapi pangsa pasarnya masih banyak, gitu ya. Masih lumayan lah, gitu ya. Jadi orang tuh sekarang tuh misalnya kalau ada film baru, orang akan berbondong-bondong ke bioskop
Tetapi ketika film baru itu sudah usang gitu ya, sudah tempo sebulan, 2 bulan gitu ya, maka orang balik lagi nonton YouTube maupun nonton Netflix gitu ya, ataupun channel-channel yang lain gitu ya. Nah, jadi kembali orang mau nggak nonton televisi lagi sekarang? Sudah tidak mau. Yang nonton televisi itu udah tinggal membantu rumah tangga. Dan itu sudah terjadi di zaman saya 7 tahun yang lalu sebetulnya. Sewaktu saya menikah, baru nikah, itu yang nonton TV saya itu cuma pembantu rumah tangga. Nah, sekarang pembantu saya aja nge-YouTube loh. Karena saya punya pembantu tuh anak muda gitu, baru usia 18 tahunan gitu ya. Handphonenya canggih udah, jadi nge-YouTube. Saya lihat tuh nge-YouTube ya. Ada Instagramnya, wow, bantu ada Instagram juga, ada Facebook. Canggih dia. Bantu sekarang yang saya pakai tuh ya, makanya istri saya senang juga kalau pakai yang muda-muda gitu. Kenapa? Kalau misalnya ngantar barang tuh langsung itu dong Sherlock kita lagi dari luar gitu, Mbak tolong Sherlock dong, wih Sherlock langsung dia bisa. Mohon maaf kalau saya pakai pembantu yang agak berumur ya, beberapa tahun yang lalu saya pakai pembantu yang umurnya sudah agak tua gitu, boro-boro Sherlock. Ntar dia tanya, balok. Balok. Sherlock jadi balok. Goblok. Nah, itu yang terjadi. Nah, makanya pakai anak muda aja gitu ya. Nah, itu saudara-saudara sekalian. Jadi kebanyakan gaya. Jadi jangan kebanyakan gaya gitu. Kita usaha apa yang harus kita bisa kembangkan. Peluang-peluang itu pasti ada di dalam kehidupan gitu ya. Nah, jadi dengan demikian akhirnya maka kita bisa melihat bahwa kalau mau terjadi perpindahan, mau mendapatkan pekerjaan, ada harus banyak usaha. Banyak usaha. Usaha apa yang harus Anda kerjakan? Yaitu lihat kompetensi yang ada, cari peluang yang ada, kemudian Anda masuk ke sana. Gitu kan ya konsepnya. Dan keunikan Anda masing-masing itu harus dijaga. Anda punya keunikan masing-masing. Jadi seperti saya psikologi. Saya itu ketika psikologi, itu saya sudah ditawarin pada saat saya melanjutkan S2. Saya kan bukan psikolog. Saya bukan psikolog. Nah, jadi nggak bisa nanda tanganin tes IQ itu saya nggak bisa. Gitu ya. Ngasih terapi juga saya nggak bisa. Gitu ya. Nggak bisa dan nggak mau. Tapi kalau konseling aja sih bisa gitu ya. Jadi kalau siapa stres segala macam ya saya bisa, dengerin doang mah bisa. Dengerin kasih solusi gitu ya bisa gitu. Cuma kalau pakai terapi macam-macam saya nggak bisa gitu karena saya bukan psikolog ya, dan juga bukan klinisi gitu ya. Nah, tetapi itu pilihan saya. Kenapa? Karena saya memilih untuk menjadi peneliti. Saya menjadi researcher gitu loh. Sehingga di dalam kehidupan saya sehari-hari, jadi kalau ada orang butuh statistika, wah, butuh ngitung-ngitung yang model kayak gini nih, saya jagonya. Yang dosen aja, mohon maaf, dosen di psikologi pada nggak tahu semua. Pada nggak tahu dan nggak mau tahu. Ya, pokoknya pada bego seketika deh gitu mas. Ngomongin statistika. Buat alat ukur segala macam itu saya kok. Jadi bikin kuesioner gitu ya, segala macam itu saya yang ngajarin gitu loh. Sehingga sekarang mohon maaf gitu loh, saya bisa kolaborasi tulisan paper gitu ya, penelitian dan segala macam itu sama guru besar, sama profesor. Luar biasa nggak tuh? Karena profesornya males gitu-gitu. Nah saya, itu peluang saya, itu penciptaan peluang dari saya gitu loh. Nah jadi saya yang menciptakan peluang itu gitu. Kenapa? Karena saya ingin concern di bidang yang saya tekuni. Saya memang tidak mau terlibat masalah orang. Itu kan terlibat masalah orang tuh. Kalau ngobatin orang kan terlibat masalah orang. Nah, tapi saya bisa bikin alat tesnya. Saya bisa bikin alat tesnya. Setelah alat tesnya sudah jadi, ya udah urusan dulu. Mau diapain gitu orang. Jadi alat tesnya bisa menghasilkan kesimpulan bahwa orangnya stres berat. Misalnya, ya saya coba ngomong gitu. Nah, tuh orang mau diapain, dan terserah lu. Lu kan psikolog ya. Saya bahkan sekarang kerja sama psikiater, dokter jiwa. Luar biasa nggak tuh? Gitu. Saya yang ciptain alat ukurnya. Mantap nggak? Gitu kan? Kenapa? Karena saya membuka peluang untuk diri saya gitu loh.
Jadi tidak ada alasan untuk tidak memiliki penghasilan, pekerjaan, dan segala macam apabila Anda memiliki usaha yang besar. Usaha yang besar itu apa? Rajin belajar, 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 belajar terus. Dunia ini berubah. Rekan-rekan saudara sekalian, adik-adik saudara sekalian, belajarlah terus gitu. Belajar itu tidak ada sampai mati. Serius, belajar itu Anda harus sampai mati. Gitu. Kenapa? Dunia tuh berubahnya luar biasa. Berubahnya luar biasa. Sekarang nih udah ada beginian. Dulu mana ada beginian. Sekarang gaya deh. Jadi kan kalau pakai headset Bluetooth gini, saya bisa ceramah di dalam WC. Bisa deh sambil jalan-jalan. Jadi nggak perlu nyolok laptop gitu kan sebenarnya ya gitu. Nah cuma yang screen aja nggak ngikutin. Ya misalnya kalau cuma buat denger doang sambil ke WC bisa gitu ya. Nah itu konsepnya seperti itu. Nah ini kan kemajuan. Nah jadi Anda harus bisa mengikuti ini. Kalau enggak, mohon maaf, Anda kegeser sama zaman. Anda kegeser sama zaman dan Anda tidak bisa adaptasi dengan kondisi itu, ya Anda hancur. Pilihannya cuma dua, Anda mau hancur atau mau meningkat. Udah pilihannya cuma itu. Gitu. Anak saya aja sekarang udah gaya si Renat. Udah gayanya begini. Kemarin nanya apa ya mamanya ya segala macam ya. Mau nyari apa gitu saya lupa deh. Terus dengan spontan dia ngomong begini nih. Ini seorang anak TK. Dia ngomong gini. Oh gampang mah cari aja di Google. Canggih kan. Anak TK udah bisa ngomong gitu. Cari aja di Google gitu. Ternyata bisa loh. Itu pakai apa? Wikipedia bisa loh deh. Ada videonya kapan-kapan saya share deh ke teman-teman deh. Jadi si Renat tuh tiba-tiba kepencet Wikipedia, dia bilang oh menarik juga bisa tahu macam-macam. Terus dia sebut deh, dia ngomong Mosasaurus. Mosasaurus. Terus diterjemahin ya Wikipedia. Menurut Wikipedia Mosasaurus adalah gitu. Dia jadi tahu oh iya, iya. Kuda Nil. Dia belajar jadinya. Nah, jadi sebegitu. Nah, jadi buku tuh udah sumber pengetahuan gak? Enggak. Udah bukan buku lagi. Udah bukan buku lagi, mohon maaf ya. Buku itu bukan sumber pengetahuan satu-satunya lagi sekarang. Kalau dulu 10 tahun, 20 tahun yang lalu, iya kita semuanya ngandelin buku. Kita ngandelin buku. Bahkan ada buku zaman saya itu namanya RPAL. Antik masih ingat nggak tuh ada buku itu RPAL? Alamin nggak tuh nih? Masih ya, iya. Yang gambarnya kodok tuh. Pakai kodok. RPAL. Itu Google di zaman kita. Google zaman saya, zaman Ko Andi. Itu Google itu. RPAL. Apa tuh? Rangkuman pengetahuan apa alam. RPAL. Itu Google-nya zaman kita sama Ko Andi tuh. Nah, sekarang anak sekarang dikasih RPAL, bah. Nggak cepet coy. Nah, perbanyak usaha. Tinggal modal jempol Anda, ketik-ketik segala macam cakep. Anda bisa tahu informasi macam-macam. Begitu kan ya, konsepnya seperti itu. Itulah yang harus Anda lakukan. Itulah yang harus Anda lakukan. Gitu ya teman-teman sekalian ya. Nah, jadi kalau Anda ingin berpindah dari tempat gelap ke tempat yang terang, apapun yang Anda inginkan pada saat itu, gitu ya, maka Anda harus perbanyak usaha. Jangan perbanyak gaya. Seperti tadi, contoh di awal, Anda cuma sembahyang pakai 100 sio. 100 dupa, ya. Itu usahanya cuma satu. Menancap dupa. Dupanya memang 100. Nah, 100 itu kalau kebanyakan gaya. Gaya semua itu. Nancapnya misalnya, oh, kebanyakan gaya. Jikanya tetap nol besokan. Jamin nama saya, tidak akan terjadi perpindahan. Gitu. Nah, rumus kehidupan yang hari ini ingin saya sampaikan itu adalah tentang perpindahan. Jadi, ketika Anda ingin berpindah dari tidak sukses menjadi sukses, dari menderita menjadi kebahagiaan, tidak ada sesuatu yang tetap. Semuanya berubah, rekan-rekan sekalian adik-adik. Nah, jadi kalau Anda ingin terjadi perpindahan di dalam kehidupan Anda, perbanyak usaha. Makanya setiap meditasi kan kita ingatkan terus, aku adalah pemilik perbuatanku sendiri.
terwarisi oleh perbuatanku sendiri, lahir dari perbuatanku sendiri, berkerabat dengan perbuatanku sendiri, terlindung oleh perbuatanku sendiri, perbuatanku sendiri. Jadi harus berbuat. Jangan kebanyakan gaya. Cuma gaya, nggak ngapa-ngapain. Mohon maaf, nggak akan terjadi perubahan di dalam kehidupan Anda. Ya, begitu konsepnya. Nah, jadi ini rumus kehidupan yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Semoga rumus kehidupan ini mampu menjadi pengingat bagi kita bahwa kalau ingin terjadi perpindahan di dalam kehidupan kita dari tadinya yang tidak sukses mau menjadi sukses, berpindahlah, perbanyaklah usaha. Usaha apa? Usaha mempelajari kondisi lingkungan sekitar. Apa yang terjadi di lingkungan sekitar gitu loh. Oh, bahwa sudah terjadi perubahan dan segala macam gitu ya. Nah, perubahan itulah yang penting untuk kita pelajari di dalam kehidupan kita. Begitu ya. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, semoga apa yang saya sampaikan ini membawa manfaat gitu ya. Nah, jadi kalau ada yang terjadi perpindahan di dalam kehidupan Anda, terutama dari kondisi yang gelap ke kondisi yang terang, maka seperti tadi, mau gelap ke terang, maka Anda harus menuju kepada cahaya. Tidak ada kata lain, cahayanya geser ke sini. Enggak, cahayanya ada di sana. Anda harus usaha untuk ke sana. Ya, kira-kira modelnya seperti itu. Ya, bisa sih cahayanya digeser, tapi ya butuh usaha juga untuk menggeser cahaya itu. Iya kan, intinya tetap harus usaha. Jangan kebanyakan gaya. Kebanyakan gaya nggak akan terjadi apa-apa. Ya, konsepnya seperti itu. Ya, semoga apa yang saya sampaikan membawa manfaat dan terjadi perpindahan ke hal-hal yang baik di dalam kehidupan rekan-rekan sekalian serta adik-adik yang berbahagia. Ya, terima kasih. Sampai kata bahwa Sufi kata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu.